Bab 043. Perpaduan imut dan cantik plus seksi adalah gambaran Stella Rohichan. Tak heran jika Alex sudah 2 kali mimisan bertemu dengan gadis itu. Di pertemuan ketiga, Alex yang tahan dengan godaan Stella malah ikut dalam permainannya. Ia balas ciuman Stella. Meski ia tahu hanya dijadikan alat agar pria yang mengintip mereka itu pergi. Dan akibatnya sekarang sangat disesali oleh Alex. Gadis itu ngotot ingin jadi pacarnya. Alex pikir jika gadis kota sudah lumrah dengan ciuman. Ia merasa dikejar-kejar tanggung jawab. Sungguh dia setakut itu. Dan apalagi Stella nekat memberitahu ayahnya. Apa jadinya kalau wajahnya yang imut-imut mirip Rafathar ini ditonjok oleh Salman Khan yang lengannya saja sebesar paha Stella? Kok paha? Baiklah, Alex akui jika semenjak tinggal di sini, Stella yang sering pakai rok mini-mini makin sering mengusik perhatiannya. Seperti malam ini, Alex sudah siap mengantar Stella ke toko jam milik Bayu di salah satu mall besar di Jakarta. Tapi Alex hampir tersedak melihat pakaian yang dipakai Stella. Tank top hitam dengan jaket yang hanya ia sampirkan di lengan dan rok mininya. Tak sadar mulut jahil Alex pun beraksi. Gak ada yang lebih pendek lagi roknya, Mbak. Ada, Mas. Tapi malu ah. Nanti dimarahin Oma. Alex tercengang. ISIN. Masih punya malu rupanya dia. Cibir Alex dalam hati. Suka-suka sendiri dan kalau melakukan sesuatu tanpa dipikir akibatnya. Persis bos besar. Apel jatuh tak jauh dari pohonnya. Saat akan menceramahi lebih jauh lagi, Alex melihat wajah Stella yang tak seceria biasanya. Seperti abis menangis. Matanya sembab. Dan tak membalas lagi dengan banyolan-banyolan nakalnya. Tanpa banyak bicara, Stella lalu memutari mobil. Dan masuk. Duduk di depan tak seperti biasanya yang mengambil duduk di belakang. Alex membiarkannya. Sepertinya gadis ini sedang dalam masa-masa galau ala remaja. Buktinya setelah Alex menjalankan mobil dan melajukannya, sepanjang perjalanan Stella hanya diam tak bicara lagi. Hanya fokus pada ponselnya. Stella melihat lagi layar ponselnya. Yang terdapat chat dari Dion. Tak dibalasnya namun terus ia baca. Aku tunggu di apartemenku ya, jam 8. Ada yang mau aku perbaiki, singkat dan jelas. Sungguh Stella ingin sekali melupakan Dion dari hidupnya mengingat perlakuan pria itu terhadapnya dan Aprilia. Namun bukan mudah melupakan kenangan manis bersamanya. Secinta itu dia pada Dion hingga hati ini mudah luluh dengan kata-kata manisnya. Ingin melupakan. Tapi tak mau melepaskan. Stella menyenderkan kepalanya pada jok kursi mobil. Sikap Stella yang tak seperti biasanya malah membuat Alex terusik. Bisa-bisanya dia berharap diajak bicara oleh Stella yang kini seperti tengah memendam masalah. Alex berdehem tak tahu mau membicarakan apa. Tapi sungguh diamnya Stella membuatnya tak tenang. Ke rumah teman aku dulu ya Mas. Apartemen luksuri. Alex menoleh ke arah Stella. Namun hanya sebentar sebelum ia kembali memfokuskan pandangannya ke depan. Alex tak menjawab. Ia membelokkan mobil ke arah kiri. Sudah cukup bagi Stella karena Alex menuruti keinginannya. Sampai di tempat yang dimaksud, Stella bersiap turun. Mas sendiri aja ke toko Opa ya, kalau Opa sama Oma nanya, tolong bilang kalau nginep di rumah Rahel. Berhentilah merusak diri. Gerakan tangan Stella yang akan membuka pintu mobil terhenti mendengar ucapan Alex. Ia lalu menoleh pada Pangeran Brebes yang masih dalam mode dingin tersebut namun diam-diam curi-curi pandang ke arah kakinya. Apa aku lagi diperhatiin sekarang? Sudut bibir Stella terangkat. Jika sudah mau melupakan lebih baik lepaskan. Tidak usah menyiksa diri, ucap Alex lagi. Pengalaman pribadi ya Mas. Stella terkekeh pelan. Gimana?
Caranya sih bisa dengan mudah melupakan orang yang bertahun-tahun singgah di hati kita. Kenapa Mas Alex bisa dengan mudah melupakan tunangan Mas? Kenapa aku enggak? Ada kesedihan yang coba ditutupi dari ucapan Stella tersebut. Meski dia mengucapkannya masih dengan nada manja dan genit, namun Alex bisa merasakan kesedihan di sana. Pertanyaan yang teramat sulit karena jujur saja Alex sendiri belum bisa melupakan Jamilah. Wanita yang menjadi cinta pertamanya. Bekerja dan menjalani hari lebih semangat dari sebelumnya, bisa jadi obat terbaik. Aku gak semangat kalau gak punya pacar. Jawab Stella absurd. Pasti bisa kalau dicoba. Mas mau gak jadi pacar aku? Kalau mau, kita bisa saling mengobati hati kita. Kita sembuhkan dengan cara kita. Aku bisa kasih apapun yang Mas mau. Termasuk. Stella mengedipkan matanya lalu melayangkan ciuman jauh pada Alex. Kita bisa kemalaman. Alex menyalakan kembali mesin mobilnya lalu menjalankan mobilnya. Munafik. Ucapan Stella barusan membuat Alex menghentikan mobilnya lalu menatap ke arah Stella. Mereka kini masih berada di parkiran apartemen milik Dion. Mas Alex gak mau aku nemuin mantan pacar aku di apartemennya tapi sok-sokan nolak aku. Munafik tahu gak? Kini Stella duduk menyamping dengan posisi sangat sensual melihat ke arah Alex. Sekarang aku jadi berpikir deh kenapa cewek Mas bisa hamil sama cowok lain. Mas, homo ya? Alex terperangah tak percaya dengan tuduhan Stella. Saya jauh lebih tua dari kamu Mbak, tolong jaga ucapannya. Pasti cewek Mas itu cari pelampiasan karena percuma punya pacar ganteng dan kaya tapi gak reaksi di depan perempuan. Iya kan? Tahan PRIM, kalau cowok normal, lihat aku dalam posisi kayak gini pasti udah diapa-apain, tahan PRIM. Melihat wajah Alex yang memerah tanda godaannya berhasil memancing emosi pria itu Stella semakin semangat menggodanya dan melupakan alasan utamanya kemari. Karena nyatanya berbicara dengan Alex jauh lebih menarik daripada dengan Dion. Ia pun, aku yakin, biar aku buka baju sekalipun di depan Mas, itu, Mas gak akan bangun. Iya kan? Alex menolehkan wajahnya hingga kini keduanya saling berhadapan. Dan memaku netra masing-masing. Stella menutup matanya. Ia yakin kalau Alex akan menghukumnya dengan cara menciumnya seperti di novel-novel. Namun sampai jam menunggu beberapa lama, tak ada yang menyapa bibirnya. Stella pun membuka matanya dan ia melihat Alex masih di depan kemudi malah menggenggam erat pegangan setirnya. Saya lagi nggak bawa pengaman Mbak. Dan saya gak suka buang di luar. Stella mengerjapkan matanya berkali-kali. Begitu ia paham apa yang diucapkan Alex, ia melotot ngeri. Stella langsung mundur memakai jaket yang tadi hanya ia genggam di tangan lalu duduk menjauh hingga mepet di jendela. Ternyata si Brebes mentas sesoleh kelihatannya. Sedangkan Alex menyunggingkan senyum tipisnya. Kembali melajukan mobil dan menuju toko Rolex. Untuk mengambil hadiahnya. Alex sudah tak tahan lagi. Pintu baru terbuka. Alex sangat tak sabar mendorong tubuh Stella masuk dan mendorongnya ke atas ranjang kamarnya. Stella berbalik. Ia akan protes karena Alex mendorongnya. Namun bibirnya dibungkam Alex dan pria itu mulai mau kalah dari Alex yang mendominasinya. Stella lalu bangun dan kini naik di atas Alex. Stella tersenyum nakal melihat Alex takluk akan Godex. Mas Alex, ampun, namun tak didengarnya rintihan ampun Stella. Ia teruskan kegiatan paling menyenangkan ini. Mas Alex, merdunya suara Stella saat merintih nikmat memanggil namanya. Lex, kok ada suara Pak Boril? Lex, bangun, sudah siang. Saya sudah rapi kamu masih tidur. Alex, apa? Alex sontak terbangun mendengar namanya dipanggil dan dibangunkan secara paksa dari mimpi indahnya.
Ia berteriak nyalang dan kesal melihat orang yang berani mengusik mimpi indahnya bersama dengan Stella. Tapi pandangan dinginnya kembali merebut dan amarahnya langsung meluruh padam ketika melihat orang di depannya. "Bapak!" Alex nyengir kuda. Dia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dan melihat Boril yang sudah rapi dengan setelan kerjanya, Alex pun langsung berdiri dari ranjang tempat tidurnya. "Mimpi apa kamu? Susah banget dibangunin. Mimpi indah sama anak bapak." Tentu saja tak berani Alex ucapkan itu. "Enggak pak. Cuma ngantuk aja saya. Pulangnya malam banget." Boril menganggukkan kepalanya. Ia paham kalau Alex pulang jam 2 tadi malam. Setelah dari toko Rolex orang tuanya Alex langsung ke sini. Karena Boril memintanya tinggal di sini. Sementara Stella pulang bersama Cindy dan Bayu. "Ya sudah. Kamu mandi ya, habis itu sarapan. Kita berangkat ke perusahaan." "Baik Pak." Boril lalu keluar dari kamar Alex. Alex menghembuskan nafasnya lega. Padahal cuma mimpi tapi sungguh ia takut ketahuan oleh Boril. Biar mental tempe seperti itu, jika sedang marah maka aura kelejaman akan menguar dari tubuhnya. Dan Alex masih sayang akan pekerjaannya. Gara-gara wong wadon. Kepriben kie. Coba ulangi Lex. Tanggal 10 yang berarti adalah hari ini, kita ada jadwal siaran langsung untuk 7 stasiun televisi swasta, dan pihak manajemen meminta Bapak yang jadi modelnya. Boril terdiam sebentar. Kini mereka tengah bicara di kamar tamu yang disulap jadi ruang kerjanya. Apko yang membuat dan menyuruhnya agar Boril nyaman dan fokus bekerja di rumah. Karena sudah beberapa hari ini Boril menginap di rumah Apko. "Kok kamu baru bilang Lex? Baru punya waktu kan Pak, sok sibuk kamu." "Bukan saya. Tapi Bapak. Kan Bapak abis honeymoon, pulang-pulang ibu sakit. Terus Bapak berantem sama Pak Andika." "Oh iya. Saya yang sibuk," ucap Boril tertawa. Alex juga ikut tertawa sungkan padahal dalam hati merasa masih takut-takut kalau bosnya tahu mimpinya semalam. Untuk itu daripada mengundang kecurigaan, Alex akan beraktivitas senatural mungkin. Karena tidak mungkin Boril tahu dia habis mimpi basah kan. "Muka kamu kenapa Lex?" Kenapa Pak?" Refleks Alex mengusap wajahnya. Ia takut bosnya melihat ada yang mencurigakan darinya. Boril berdiri lalu mendekati Alex seperti sedang menyelidiki sesuatu. "Kamu kok tadi ngingaunya mendesah? Mimpi yang aneh-aneh ya?" Alex melotot lalu menggelengkan kepalanya cepat. Ia sangat gemetaran karena takut. Tapi seingatnya ia tak menyebut nama Stella tadi kan. Melihat wajah Alex yang ketakutan macam itu, Boril lalu tertawa. Dan menepuk bahu Alex berkali-kali. "Santai saja Lex, udah gede kamu berarti. Udah bisa bercocok tanam. Bagus. Pertahankan. Tapi jangan gonta-ganti pasangan ya. Sama si mbaknya aja." Ledek Boril yang membuat jantung Alex hampir copot. Jadi benar dia menyebut nama Mbak Jan. Hari ini Boril menerima tawaran pihak stasiun TV untuk menggunakannya sebagai brand ambasador WANGPED. Meski begitu, Boril tetap mengajak Aprilia ikut ke lokasi tempat pengambilan pemotretan. Hitung-hitung sebagai kegiatan tambahan dan hiburan bagi Aprilia. Di antara Alex yang harus selalu ikut kemanapun Boril pergi, ketiganya pun lalu mengikuti prosedurnya. Aprilia duduk khusus di tempat yang disediakan untuknya. Dari sini, wanita berperut buncit itu bisa dengan leluasa memperhatikan suaminya. Dari mulai di make up sampai berganti busana mempromosikan produk-produk reseller yang masuk ke WANGPED. "Pink banget Pak. Demi WANGPED Lex," ucap Boril santai memakai kemeja pink. Dan diambil foto oleh beberapa kameramen dari berbagai angle. "Sakit mata saya liatnya."
Balas Alex yang dulu diejek oleh Boril memakai baju warna-warni seperti pelangi. Padahal hari ini dia juga begitu. Biasanya Boril akan marah dengan keusilan Alex. Namun khusus hari ini melihat senyum indah Aprilia duduk di sana saja, sudah membuat Boril berbunga. Gak apa-apa kamu sakit mata. Jomblo gagal tunangan yang cuma bisa mimpi basah emang gampang sirikan. Alex melongo. Boril tanpa berdosa mengatakan hal yang sangat menyakitkan. Tapi benar adanya itu. Boril pun kembali difoto di slot khusus bagi model. Entah kenapa semangat meladeni ucapan Boril memudar saat ini. Alex tidak berkonsentrasi dalam pekerjaannya, dia membiarkan Boril di briefing sendirian. Termasuk ketika Boril dipasangkan dengan model-model cantik yang mepet-mepet ketika berfoto dengannya. Alex tak peduli. Namun yang peduli tentu saja tak lain dan tak bukan sang nyonya yang sedari tadi duduk memperhatikan suaminya di foto dengan beberapa model. Dia perempuan jelas tahu bahasa tubuh mereka yang sengaja mencari kesempatan dekat-dekat dengan suaminya. Timbul rasa tak suka di hatinya. Ia berulang kali menatap tajam suaminya yang ketika tahu Aprilia memperhatikannya, langsung mengambil jarak dari model-model itu. Hingga Boril berkali-kali ditegur oleh pengarah gaya atau kameramen karena terlalu kaku. Melihat Boril yang terlihat tak nyaman karena diperhatikan istrinya, Alex terkekeh geli. Raine kayak Rambo Rika pak. Tapi nyali tempe. Enak ya? Jadi model WANGPED, dikelilingi cewek cantik terus. Ucap Aprilia santai sambil makan es krimnya. Membuat Boril yang sedang break untuk istirahat jadi tak enak hati. Papa kerja mah, gimana dong? Pihak produksi maunya papa yang jadi modelnya. Iya, kan enak ya pak. Cantik-cantik seksi-seksi lagi, sindir Aprilia. Buat papa, mama yang paling cantik. Sumpah. Aprilia memeletkan lidahnya. Dan tahu sendiri kan kalau si mantan duda Araban ini tidak boleh disindir apapun. Semua yang dilihatnya, akan lain yang dipikirkannya. Belum sempat ia berkhayal lebih jauh lagi tentang hangatnya lidah Aprilia jika memanjakannya seperti semalam, Aprilia keburu bangun. Mama mau kemana? Pulang ah. Udah mau deket jam makan malam. Nanti fans-fans aku di warung soto nyariin lagi. Nah, kan. Kalau sudah mode begini maka Boril akan kelabakan. Karena para fans Flana yang makin hari makin banyak. Papa ikut pulang. Papa selesai, jangan, kan mas masih mau syuting peluk-peluk model Sanagi. Aprilia berdiri lalu berjalan cepat demi menghindari suaminya. Entah karena lantainya yang licin atau sandal yang dipakainya slip, Aprilia kehilangan keseimbangan. Ia hampir saja jatuh kalau Boril tidak menahannya. Dan menangkapnya dalam pelukannya. Para kru dan model yang menyaksikan hal itu terkesiap. Mereka takut terjadi sesuatu pada Aprilia. Terlebih wanita muda nan cantik itu tengah hamil. Dan mereka bernafas lega saat Boril berhasil menyelamatkannya. Aprilia mengatur nafasnya yang memburu. Ia terkejut hampir saja jatuh menelungkup jika saja suaminya tak menangkapnya. Aprilia menoleh pada suaminya yang wajahnya kini sangat pucat. Karena Boril adalah orang yang paling takut jika terjadi sesuatu pada istri dan anaknya. Sumpah demi Tuhan, Mas tidak akan memaafkan diri Mas sendiri andai terjadi sesuatu sama kamu Yu. Netra abu-abu itu berkaca-kaca lalu Aprilia menganggukkan kepalanya. Boril menatap penuh syukur karena tak terjadi sesuatu pada istri kecilnya. Lama keduanya saling memaku pandangan. Sampai Aprilia merasa jika tubuhnya terangkat dan Boril dengan mudah menggendongnya. Refleks Aprilia pun melingkarkan tangan di leher suaminya. Ia hanya menatap wajah khawatir Boril yang membawanya berjalan menuju luar. Tindakan Boril yang sangat romantis ini membuat para kru dan model yang melihatnya merasa sangat tersentuh. Di antaranya malah mengabadikan lalu mengunggahnya ke media sosial milik mereka. Please,
Masih ada satu lagi gak? Ganteng, kaya raya, romantis. Sayang istri siapa lagi kalau bukan CEO Keong Wang Pet Official. Meleleh aku bang. Wang Pet Official. Tag istrinya. You real lucky woman at Aprilia Ayu aduhai. Tak hanya ponsel pribadi. Kameramen pun tak mau kalah ambil bagian dari keromantisan mereka yang bisa ia jadikan headline di News TV nanti. Boril terus menggendong istrinya hingga masuk ke dalam mobil yang sudah ditunggu Alex. Romantisnya mereka, hingga sampai masuk ke dalam mobil pun, jepretan gelis kamera terus menerpa seolah mereka lah bintangnya sekarang.